Pernahkah kamu membayangkan dunia game PC tanpa Steam, tanpa toko digital, tanpa diskon musiman, tanpa library yang penuh game tapi tidak pernah dimainkan? Sebelum tahun 2003, untuk membeli game PC, kamu harus pergi ke toko, membawa pulang CD fisik, dan berharap semuanya berjalan lancar. Tapi semuanya berubah saat sebuah perusahaan kecil bernama Valve yang sebelumnya dikenal karena game Half-Life merilis sebuah program kecil yang nyaris tidak disadari dampaknya oleh siapapun. Program kecil tersebut bernama Steam. Steam awalnya dirancang sebagai alat pembaruan otomatis untuk game milik Valve. Tapi siapa sangka dalam waktu singkat platform ini tumbuh jadi pusat distribusi digital terbesar di dunia, mengubah cara kita membeli, memainkan, dan menikmati game. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana peluncuran Steam pada September 2003 menjadi titik awal revolusi besar dalam industri game digital. Dari sekedar launcher sederhana hingga menjadi raksasa dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Cerita ini bermula jauh sebelum Steam dikenal dunia. Tahun 1996, dua mantan karyawan Microsoft, Gabe Newell dan Mike Harrington, memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan membentuk perusahaan game kecil bernama Valve. Hanya 2 tahun setelah berdiri, mereka mengguncang dunia game lewat sebuah judul revolusioner, yaitu Half-Life. Game ini bukan cuma sukses secara komersial, tapi juga membuka jalan bagi komunitas modding yang aktif, termasuk melahirkan mod legendaris seperti Counter-Strike. Tapi di balik kesuksesan itu, Valve menghadapi satu tantangan besar, yaitu distribusi fisik. Di akhir 90-an dan awal 2000-an, game PC masih dijual dalam bentuk CD atau disket. Untuk pembaruan game, kamu harus mengunduh manual dari situs web. Kadang lambat, kadang rusak, dan kadang tidak tersedia sama sekali. Valve menyadari proses seperti ini tidak efisien, baik untuk mereka maupun untuk para pemain. Mulai dari masalah CD rusak, kode aktivasi hilang, patch tercecer, dan yang paling meresahkan, pembajakan yang makin marak. Karena itulah, pada awal tahun 2002, Valve mulai mengembangkan sebuah sistem baru, sebuah program kecil yang bisa mengupdate game secara otomatis, mengurangi pembajakan, dan membuat semua proses jadi lebih cepat dan aman. Proyek ini diberi nama Steam. Setelah ide tentang Steam dikembangkan secara internal sejak awal 2002, Valve akhirnya memutuskan untuk memperkenalkannya ke publik. Momen penting itu terjadi di panggung Game Developers Conference atau GDC pada bulan Maret 2002. GDC adalah salah satu ajang terbesar untuk para pekerja industri game. Di hadapan developer dan jurnalis, Valve memperkenalkan sebuah software klien yang katanya akan menjadi solusi distribusi dan pembaruan game secara digital. Banyak yang penasaran, tapi tidak sedikit juga yang ragu. Internet saat itu belum secepat sekarang, dan ide beli game tanpa CD masih terdengar asing. Tak lama setelah pengumuman itu, versi beta dari Steam dirilis pada 22 Maret 2002. Meski masih terbatas, beberapa pengguna mulai mencoba fitur update otomatis dan login akun. Bagi sebagian orang, ini adalah masa depan, tapi bagi yang lain, ini hanyalah eksperimen kecil yang mungkin gagal. Baru pada 12 September 2003, Valve meluncurkan versi resmi Steam secara penuh ke publik. Bersama dengan itu, mereka membuat langkah besar, merilis Counter-Strike 1.6 dengan distribusi langsung melalui Steam untuk dimainkan. Dan saat itu, gelombang pertama kontroversi muncul. Banyak pemain yang terbiasa bermain secara offline atau di warnet mendadak harus menginstal software tambahan hanya untuk memainkan game yang sebelumnya bisa dijalankan langsung dari desktop. Di hari-hari awal peluncurannya, Steam menghadapi banyak masalah teknis. Server sering down, update berjalan sangat lambat, dan sistem login masih sering error. Tahun 2004 menjadi titik balik bagi perjalanan Steam dan juga bagi industri game PC secara keseluruhan. Valve merilis game paling ambisius mereka, yaitu Half-Life 2. Namun bukan hanya kualitas gamenya yang mencuri perhatian, melainkan cara distribusinya. Untuk pertama kalinya, pemain diwajibkan menginstal Steam untuk bisa memainkan game ini, bahkan meskipun mereka membeli versi fisiknya. Langkah ini menuai banyak kritik. Banyak pemain yang mengeluh soal koneksi internet yang tidak stabil, proses aktivasi yang rumit, hingga kekhawatiran soal kepemilikan game digital. Tapi meskipun awalnya penuh protes, keputusan ini justru menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan Steam, karena jutaan pemain yang ingin menikmati Half-Life 2 akhirnya tidak punya pilihan selain mengenal dan mulai terbiasa dengan Steam. Di balik semua keraguan, Valve perlahan membuktikan bahwa Steam bukan sekedar alat yang membatasi pemain. Mereka mulai menambahkan fitur-fitur baru yang membuat pengalaman bermain jadi lebih nyaman dan aman. Salah satu
satunya adalah VAC, Valve Anti-Cheat. Sistem ini secara otomatis mendeteksi dan memblokir pemain curang di game online seperti Counter-Strike. Valve juga memperkenalkan update otomatis yang membuat pemain tidak perlu lagi repot mencari patch atau memperbarui game secara manual. Setelah berhasil menjadikan Steam sebagai platform utama untuk game milik mereka sendiri, Valve mengambil langkah besar berikutnya. Tahun 2005, mereka membuka pintu bagi developer lain untuk menerbitkan game melalui Steam. Inilah titik di mana Steam resmi berubah dari sekedar launcher menjadi sebuah toko digital untuk umum. Game-game dari developer independen dan studio kecil mulai masuk. Tidak perlu lagi mencari publisher besar atau mendistribusikan CD. Cukup unggah ke Steam dan jutaan pemain bisa langsung mengaksesnya. Valve berhasil menciptakan jembatan baru antara developer dan gamer, sesuatu yang nyaris tidak ada sebelumnya di industri PC. Selain itu, pada tahun 2007, Steam mulai memperkenalkan fitur komunitas seperti melihat teman, menemukan pemain, atau mengunjungi Steam Community melalui web browser. Tapi inovasi mereka tidak berhenti di situ. Tahun 2008, Valve meluncurkan Steamworks, sebuah rangkaian alat bantu atau API yang bisa digunakan oleh developer untuk menambahkan fitur multiplayer, sistem achievement, dan bahkan DRM secara langsung ke dalam game mereka. Bagi yang belum tahu DRM, singkatnya DRM atau Digital Rights Management adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi hak cipta. Lalu, antara tahun 2008 hingga 2013, Steam memasuki masa ekspansi besar-besaran. Pada tahun 2010, Steam secara resmi diluncurkan untuk macOS, dan pada tahun 2013 giliran Linux yang mendapat peluncuran resmi. Di balik layar, sesuatu yang besar sedang terjadi. Seiring bertambahnya jumlah pengguna dan developer yang bergabung ke dalam ekosistem Steam, platform ini bukan hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga secara ekonomi. Pada tahun 2011, Steam diperkirakan telah menguasai sekitar 50-70% pangsa pasar distribusi digital game PC di seluruh dunia. Dengan jutaan pengguna aktif dan sistem distribusi yang efisien, Valve berhasil mengubah Steam dari proyek eksperimental menjadi raksasa bisnis. Dan ini bukan sekedar soal dominasi angka. Menurut laporan dari Financial Times, margin keuntungan Valve dari penjualan di Steam mencapai angka yang sangat tinggi, sekitar 60%. Angka yang luar biasa untuk ukuran industri game dan menjadi bukti bahwa model distribusi digital sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Bahkan ketika pesaing baru mulai bermunculan seperti Epic Games Store yang menawarkan potongan keuntungan lebih besar untuk developer, Steam tetap mampu mempertahankan posisinya. Faktor seperti basis pengguna yang sangat besar, sistem komunitas yang matang, dan fitur yang lengkap membuat banyak pemain dan developer tetap bertahan. Pada tahun 2017, pendapatan yang dihasilkan Steam dari penjualan game dan konten digital diperkirakan mencapai lebih dari 4,3 miliar dolar AS. Angka ini menempatkan Steam sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di industri hiburan digital, dan jumlah game yang tersedia saat ini tercatat lebih dari 100.000 judul telah dirilis di Steam, mulai dari game indie kecil buatan satu orang hingga game AAA dari studio terbesar dunia. Saat banyak platform lain hanya fokus menjual game, Valve punya visi yang lebih besar. Mereka ingin menjadikan Steam sebagai ruang kreatif, tempat di mana pemain bukan hanya konsumen, tapi juga kontributor. Pada tahun 2011, Valve memperkenalkan Steam Workshop, sebuah fitur yang memungkinkan pemain untuk berbagi, mengunduh, dan bahkan menjual mod buatan sendiri. Setahun setelahnya, pada tahun 2012, Valve juga memperkenalkan Steam Greenlight, sistem voting komunitas yang memungkinkan pemain memilih game indie mana yang layak masuk ke platform utama. Dengan ini, pengembang kecil bisa mendapat sorotan tanpa harus melewati proses seleksi yang panjang. Meski akhirnya digantikan oleh sistem baru bernama Steam Direct pada 2017, Greenlight telah membuka jalan bagi gelombang game indie berkualitas yang mungkin tidak akan pernah kita temukan di toko fisik. Sementara itu, di sisi lain ekosistem, Valve memperkuat posisinya di dunia kompetitif melalui game seperti Counter-Strike dan Dota 2. Dua game ini bukan hanya populer, tapi juga menjadi fondasi dari dunia e-sport modern. Turnamen seperti di internasional menawarkan hadiah jutaan dolar, menarik perhatian media global, dan menciptakan komunitas pemain profesional yang menjadikan game sebagai karir serius. Bagi Valve, ini bukan hanya soal pertandingan, tapi soal memperkuat keterlibatan pemain dan memperluas jangkauan brand mereka. Tidak cukup hanya di software dan komunitas, Valve mulai mengeksplorasi dunia hardware. Tahun 2015, mereka memperkenalkan Steam Machine dan sistem operasi khusus bernama SteamOS yang dirancang untuk membawa pengalaman gaming PC ke ruang keluarga. Meskipun tidak sepenuhnya sukses di pasar, langkah ini menunjukkan bahwa Valve tidak takut untuk bereksperimen, dan eksperimen itu terus berlanjut hingga akhirnya mereka merilis Steam Deck pada tahun 2022, sebuah perangkat handheld yang bisa menjalankan game PC dengan performa tinggi langsung dari akun Steam kita. Di balik kesuksesan dan dominasi Steam, muncul berbagai tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Seiring waktu, keberadaan Steam sebagai pemain utama dalam distribusi game digital justru menimbulkan
menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat industri dan badan regulasi. Dengan penguasaan pasar yang sangat besar, Steam mulai mendapat sorotan dari otoritas hukum terkait isu monopoli dan persaingan usaha. Beberapa pihak menilai bahwa kontrol Valve terhadap ekosistem distribusi digital bisa membatasi pilihan konsumen dan menekan developer kecil. Selain soal dominasi pasar, tantangan lainnya datang dari dalam komunitas. Steam kerap dikritik karena kurang sigap dalam moderasi konten, termasuk membiarkan game bermasalah atau menyinggung kelompok tertentu tetap tayang di platformnya. Valve sempat menyatakan bahwa mereka menganut kebijakan keterbukaan, tapi di sisi lain itu juga membuat Steam rentan menjadi tempat bagi konten yang tidak sesuai. Namun di tengah semua itu, Valve tetap tidak berhenti berinovasi. Seperti yang disebutkan tadi, mereka terus mengeksplorasi teknologi-teknologi baru untuk masa depan gaming, mulai dari Steam Deck hingga Valve Index, sebuah headset virtual reality yang menjadi salah satu perangkat VR tercanggih pada tahun 2019. Bahkan di balik layar, Valve juga dikabarkan tengah meneliti sesuatu yang lebih ambisius, yaitu teknologi antarmuka otak komputer yang memungkinkan interaksi langsung antara pikiran manusia dan komputer. Meski masih dalam tahap awal, hal ini memperlihatkan betapa seriusnya Valve dalam membayangkan masa depan dunia game dan teknologi. Dari awalnya yang hanya sebagai launcher kecil, Steam perlahan menjelma menjadi pilar utama di industri game PC modern. Steam bukan sekedar toko digital, ia adalah simbol dari peralihan besar, dari CD fisik ke akses instan digital, dari pembaruan manual ke otomatisasi penuh, dan dari bermain sendiri ke pengalaman sosial yang terhubung ke seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada 2003, Steam berkembang pesat jadi pengelola game terbesar di dunia, dengan ekosistem yang mendukung ribuan developer, jutaan pemain, dan puluhan ribu game dari segala genre. Melalui inovasi seperti Steam Workshop, Greenlight, Steam Deck, hingga VR, Valve tidak hanya menjual game, mereka memetakan ulang masa depan industri ini. Tapi bagaimana dengan kamu? Apa pengalaman pertama kamu saat menggunakan Steam? Tulis cerita kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Sega Dreamcast bisa gagal, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.